Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas tentang sistem penunjang keputusan. Sebelum dilanjut, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Elang Putra Priyambodo dengan NIM 1801550039. Yang kedua Dian Rizky Ramadan dengan NIM 1801550051. Yang ketiga Iva Musdalifah dengan NIM 1801550053. Yang keempat dengan saya sendiri Yulina Rizkyani Saputra dengan NIM 1801550058. Yang terakhir ada Rizky Robi Setiawan dengan NIM 1801550072. Selanjutnya kita akan membahas tentang perancangan sistem pendukung keputusan pembelian mobil dengan metode fusi. Perancangan sistem pendukung keputusan pembelian mobil dengan metode fusi. Logika fusi adalah salah satu cabang dari AI, Artificial Intelligence. Logika fusi merupakan modifikasi dari teori himpunan, di mana setiap anggotanya memiliki derajat keanggotaan yang bernilai kontinu antara 0 sampai 1. Pada aplikasi ini terdapat beberapa variabel dan fungsi keanggotaan yang digunakannya. Tabel nomor variabel himpunan. Yang pertama, berat mobil. Himpunannya adalah ringan, sedang, berat. Yang kedua, kapasitas penumpang dengan himpunan sedikit, sedang, banyak. Yang ketiga, ukuran mesin dengan himpunan kecil, sedang, besar. Yang keempat, daya maksimum dengan himpunan kecil, sedang, besar. Dan terakhir, harga mobil dengan himpunan murah, sedang, mahal. Untuk variabel yang pertama yaitu berat mobil, satuannya dalam kilogram. Kriteria harga dibagi menjadi 3 himpunan fusi, yaitu ringan, sedang, dan berat. Himpunan ringan dan berat menggunakan pendekatan fungsi keanggotaan yang berbentuk bahu, sedangkan himpunan sedang menggunakan pendekatan berbentuk segitiga seperti pada gambar di bawah ini. Yang kedua yaitu kapasitas penumpang, satuannya yaitu satuan orang. Kriteria harga dibagi menjadi 3 himpunan fusi, yaitu sedikit, sedang, dan banyak. Himpunan sedikit dan banyak menggunakan pendekatan fungsi keanggotaan yang berbentuk bahu, sedangkan himpunan sedang menggunakan pendekatan berbentuk segitiga, pada seperti gambar berikut. Yang ketiga yaitu ukuran mesin, satuannya yaitu cc. Kriteria harga dibagi menjadi 3 himpunan fusi, yaitu kecil, sedang, dan besar. Himpunan kecil dan besar menggunakan pendekatan fungsi keanggotaan yang berbentuk bahu, sedangkan himpunan sedang menggunakan pendekatan berbentuk segitiga seperti pada gambar berikut. Yang keempat yaitu daya maksimum, satuannya yaitu RPM. Kriteria harga dibagi menjadi 3 himpunan fusi, yaitu kecil, sedang, dan besar. Himpunan kecil dan besar menggunakan pendekatan fungsi keanggotaan berbentuk bahu, sedangkan himpunan sedang menggunakan pendekatan berbentuk segitiga, pada seperti gambar berikut. Yang terakhir yaitu harga mobil dan satuan harga jutaan rupiah. Kriteria harga dibagi menjadi 3 himpunan fusi, yaitu murah, sedang, dan mahal. Himpunan mahal dan murah menggunakan pendekatan fungsi keanggotaan yang berbentuk bahu, sedangkan himpunan sedang menggunakan pendekatan berbentuk segitiga seperti pada gambar berikut. Berikut terancang database pada penjual mobil. Di sini terdapat 2 pengguna, user, yaitu yang pertama pengguna dan admin. Dan pengguna ini terdapat bisa melakukan login, menginput berat, kemudian ukuran mesin, kapasitas penumpang, daya mesin, harga, hasil rekomendasi, dan hasil keputusan. Nah, ini semua ini dikelola oleh admin.
admin dapat mengedit semua yang diinputkan oleh pengguna dan dapat mencetak laporan. Berikut tampilan IR diagram pada sistem penunjukan keputusan pembelian mobil. Di sini terdapat index customer untuk menginputkan username dan password, kemudian menginput berat yang terdiri dari kode berat dan muncul keterangan, kemudian proses menuju ke kapasitas penumpang yang terdiri dari kode kapasitas dan keterangan, kemudian diproses menuju ke ukuran mesin, akan muncul ukuran, kode ukuran, dan keterangan, kemudian diproses menuju ke daya mesin untuk menginputkan daya dan kode daya, serta muncul keterangan, kemudian diproses menuju ke harga untuk menginputkan kode mobil, harga mobil, serta memunculkan keterangan, kemudian diproses menuju hasil rekomendasi untuk memunculkan nomor keputusan, kapasitas penumpang, harga, berat, ukuran mesin, dan daya mesin, kemudian menghasilkan hasil keputusan untuk nama mobil. Dan berikut IR diagram untuk admin terdiri dari username, password, dan edit data, kemudian mencetak laporan terdiri dari kode laporan, waktu, nomor customer, dan hasil keputusan. Ya, sekarang kita masuk ke tabel database. Di tabel database ada 6 tabel. Yang pertama adalah tabel berat mobil. Di tabel berat mobil terdapat kode berat, dan keterangan. Yang kedua, di tabel kapasitas penumpang juga terdapat 3 database, yaitu kode kapasitas, dan keterangan. Yang ketiga, kita masuk ke tabel ukuran mesin. Di tabel ukuran mesin terdapat kode ukuran, dan keterangan. Masuk ke tabel daya mesin. Di tabel daya mesin kita juga terdapat kode daya, dan keterangan. Tabel harga mobil juga terdapat kode mobil, harga mobil, dan keterangan. Di tabel terakhir terdapat semua tabel dari tabel berat mobil, kapasitas penumpang, ukuran mesin, daya mesin, dan harga mobil dirangkap menjadi satu dan menjadi sebuah hasil keputusan. Tabel hasil keputusan. Kita masuk ke tabel kelas diagram. Tabel kelas diagram terdapat tabel customer, tabel berat, tabel harga, tabel kapasitas penumpang, tabel daya mesin, tabel ukuran mesin, dan tabel hasil rekomendasi. Di sini customer mempunyai username varchar 10 dan password varchar 10. Di tabel berat mobil terdapat kode berat varchar 50, berat integer 50, keterangan varchar. Di tabel harga terdapat kode mobil varchar 50, harga mobil integer, keterangan varchar. Di tabel kapasitas penumpang terdapat kode kapasitas varchar 50, kapasitas integer 50, keterangan varchar 50. Di tabel daya mesin terdapat kode daya varchar 50, daya float, keterangan varchar 50. Di tabel ukuran mesin terdapat kode ukuran varchar 50, ukuran integer 50, keterangan varchar 50. Di tabel hasil rekomendasi terdapat nomor keputusan integer 50, kode berat varchar 50, kode mobil varchar 50, kode kapasitas varchar 50, kode ukuran varchar 50, kode daya varchar 50,
kapasitas penumpang varchar 50, harga varchar 50, berat varchar 50, ukuran mesin varchar 50, dan daya mesin varchar 50. Pada tabel berat, harga, kapasitas penumpang, daya mesin, dan ukuran mesin berkesinambungan dengan hasil rekomendasi. Untuk tabel bawah terdapat tabel admin dan laporan. Admin, username varchar 50, kode laporan varchar 50, password varchar 50, edit data integer 50. Di tabel laporan, kode laporan varchar 50, waktu, time, nama customer varchar 50, hasil rekomendasi varchar 50. Ya teman-teman, kita masuk ke desain user interface dari sistem pendukung keputusan untuk pembelian mobil. Di sini halaman login sendiri itu nanti si customer atau admin bisa memasukkan username, password, lalu bisa login. Kita masuk ke halaman berat mobil. Di halaman berat mobil kita menginputkan kode berat dan berat mobil yang customer inginkan. Nah, untuk tombol baru sendiri itu kita membuat daftar baru. Terus untuk tombol edit kita mengubah pilihan yang ada di tabel. Lalu untuk tombol hapus sendiri itu kita menghapus daftar yang ada di tabel. Ya, lanjut kita ke halaman kapasitas mobil. Di halaman kapasitas mobil kita menginputkan kode kapasitas dan kapasitas, lalu kita proses dan lanjut menuju ke halaman ukuran mesin. Di halaman ukuran mesin kita menginputkan kode ukuran dan ukuran mesin mobil yang customer inginkan, dan kita proses lagi lanjut ke halaman input daya maksimum. Di halaman input daya maksimum sendiri itu kita menginputkan kode daya, lalu kita proses dan nanti muncul keterangan di bawah. Ya, lanjut kita ke halaman input harga. Di halaman input harga kita menginputkan kode harga dan harga mobil yang customer inginkan, lalu nanti akan muncul keterangan di bawah. Ya, lanjut kita ke halaman input data. Di halaman input data nanti customer menginputkan data dengan menggunakan tombol drop down kode. Jadi si customer itu nanti mengklik drop down yang sudah disediakan di sistem ini, lalu data ini berasal dari tabel yang diisikan sebelumnya. Terus si customer memencet tombol hasil keputusan untuk memproses hasil inputan data, kemudian akan muncul daftar nama mobil seperti nanti akan muncul merek mobil Innova, Fortuner, Pajero. Untuk login admin sendiri di awal tadi ini kita masuk ke menu admin. Di menu admin itu ada edit data dan laporan. Di halaman data mobil sendiri si admin nanti bisa mengedit data mobil yang terdaftar dalam sistem. Nah, di sini itu ada tombol edit, fungsinya untuk mengubah spesifikasi mobil yang terdaftar. Lalu ada tombol tambah, itu berfungsi untuk menambah jenis mobil. Lalu untuk di tombol hapus sendiri itu untuk menghapus jenis mobil. Ya, kita masuk ke halaman tambah baru. Jadi di halaman tambah baru sendiri itu terdapat nama mobil, berat mobil, kapasitas penumpang, ukuran mesin, daya mesin, harga. Nah, di sini kita nanti bisa mengisikan spesifikasi jenis mobil baru. Lalu nanti klik simpan. Contohnya seperti ini. Kita isikan nama mobil itu Innova, berat mobil 1.500 kilo, kapasitas penumpang 6, ukuran mesin 1000, daya mesin 0,02, harga 200. Lanjut ke halaman laporan. Di
Di halaman laporan, admin dapat melihat daftar laporan sesuai bulan yang diinginkan. Di halaman tombol cetak laporan sendiri itu fungsinya mencetak hasil laporan dalam bentuk file. Nah, itu seperti PDF, Word. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.